Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haider selaku pengampu mata kuliah Enzim Panganikani telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami yaitu kelompok 4 untuk memaparkan materi tentang enzim with extremophile microorganism and their role. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan-rekan. Pertama adalah latar belakang di mana enzim dari mikroorganisme ekstremofil ini yang biasanya disebut dengan ekstremoenzim ini memainkan peran yang sangat signifikan dan juga sangat penting dalam industri maupun bioteknologi, di mana mikroorganisme ekstremofil ini merupakan organisme yang dapat hidup dan juga berkembang di lingkungan yang sangat-sangat ekstrim. Nah, biasanya ini pada salinitas tinggi atau rendah, kemudian pada tekanan tinggi atau rendah, pH tinggi atau rendah, kemudian pH asam atau basa dan lain sebagainya. Kemudian di mana pastinya peran ekstremoenzim ini atau ekstremofil ini sangat-sangat penting bagi industri maupun bioteknologi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Berikutnya, saya Sarisa akan menjelaskan tentang bakteri halofilik yang menghasilkan enzim. Nah, halofil adalah bakteri atau mikroorganisme yang hidup pada lingkungan yang memiliki salinitas yang tinggi. Mikroorganisme halofilik ini dianggap sebagai sumber potensial enzim yang berguna secara industri yang memiliki stabilitas yang luar biasa karena asalnya yang memang dari daerah salinitas tinggi, sehingga apabila dibutuhkan pada proses yang bersalinitas tinggi, maka enzim dari mikroorganisme ini dapat digunakan. Berikutnya penelitian yang dilakukan untuk menyaring enzim stabil dari halofil yang terdapat di habitat salin di India ditunjukkan pada tabel tersebut, tabel di sini. Nah, ini ada sumber perairannya yang merupakan perairan air asin yang memiliki salinitas tinggi dengan pH sekitar 7,6 sampai 7,9. Ini sampel site-nya dari Kozhikode di Kerala, Nagoa di Diu, Somnath di Gujarat, Triveni Sangam di Gujarat, Veraval di Gujarat, Goa, dan juga Sambar Salt Lake di Rajasthan. Nah, dari bakteri yang hidup pada sampel site ini didapatkan enzim yang merupakan enzim amilase, lipase, dan protease. Berikutnya adalah bakteri-bakteri halofilik yang menghasilkan enzim. Ada bakteri Salinivibrio dan Halomonas yang berasal dari lingkungan hipersalin yang berbeda di Spanyol Selatan. Ini memproduksi amilase, lipase, dan juga protease. Berikutnya ada Oceanobacillus dan Halobacillus yang diperoleh dari host Sultan Lake di Iran, menunjukkan mayoritas produsen amilase dari Gracibacillus dan Halomonas menghasilkan lipase, dan juga Virgibacillus menghasilkan protease. Berikutnya, Marinobacter, Chromohalobacter, dan Halomonas dari Tunisia Solar Southern memiliki kemampuan memproduksi hidrolase. Berikutnya penjelasan saya lanjutkan dengan pemanfaatan bakteri halofilik. Nah, bakteri halofilik ini dapat dimanfaatkan sebagai enzim yang mampu bertahan pada salinitas yang tinggi tanpa mengalami denaturasi karena ketahanannya. Selain itu, bakteri halofilik juga dapat dimanfaatkan sebagai biopolimer yang mampu terurai secara alami, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai osmolit yang juga dikenal sebagai zat terlarut yang kompatibel yang diakumulasikan atau disintetis oleh mikroorganisme ekstremofilik yang disebut juga sebagai ekstremolit. Nah, apabila sifat halofilik ini dipadukan dengan sifat ekstrem yang lain, maka enzim
dapat dinamakan sebagai polyextremophilic yang dapat diaplikasikan dalam industri makanan, deterjen, kimia, pulp, dan kertas karena sifatnya yang tahan panas dan juga tahan dengan salinitas yang tinggi. Nah, ini ada enzim termoalkali stabil dari Bacillus halodurans TSEV1 yang dapat diaplikasikan dalam pemutihan pulp kertas dan baru-baru ini telah diekspresikan dalam Picia pastoris untuk produksi oligosakarida. Saya Yuta Mutmaina akan menjelaskan tentang enzim termofil. Termofil adalah bakteri ekstremofil yang tumbuh optimal pada lingkungan panas dengan suhu berkisar antara 45 derajat Celcius sampai 122 derajat Celcius. Termofil dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu termofil sedang, bertahan hidup pada suhu 55 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius. Yang kedua yaitu termofil ekstrim, bertahan hidup pada suhu 65 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Dan yang ketiga yaitu hipertermofil yang bertahan hidup pada suhu lebih dari 80 derajat Celcius. Sebagian besar termofil diklasifikasikan sebagai anggota keluarga Bacilliaceae termasuk Thermobacillus, Coprobacillus, Anosibacillus, dan lainnya. Sebagaimana diidentifikasi menggunakan urutan gen 16S RNA. Lingkungan hidup dari termofil yaitu kawah gunung berapi, pemandian air panas, erupsi gunung berapi, tanah yang mengalami fermentasi kompos, dan sedimen geotermal. Bakteri termofil sangat penting secara industri karena dapat menghasilkan enzim termostabil ekstraseluler seperti protease, amilase, lipase, pululanase, silanase, dan lainnya. Bakteri ini dapat mengubah lipid dan karbohidrat di sekitarnya menjadi sumber energi dan karbon. Keunggulan dari bakteri termofil yaitu dapat tumbuh lebih cepat daripada bakteri mesofil. Dengan demikian, organisme ini dapat mempercepat fermentasi, mengurangi resiko kontaminasi mikroba, laju difusi tinggi atau pergantian massa, menurunkan viskositas media cair, dan meningkatkan kelarutan substrat, polimer, atau lemak. Enzim termostabil yang dihasilkan dari bakteri termofilik ini tahan terhadap proteolisis dan denaturasi kimia. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yaitu dapat menjadi patogen berbahaya yang diisolasi dari sampel klinis dan menyebabkan penyakit serius seperti kanker dan lainnya. Enzimatik dan karakterisasi bakteri termofilik dari pemandian air panas Sarawak, Malaysia didapatkan 4 mesofil, 22 termofil, dan 24 hipertermofil dengan 7 kelompok dari bakteri Anosibacillus SPP dan Geobacillus SPP. Isolat AR10 dan AR15 dapat menghasilkan sebagian besar enzim, yaitu protease, amilase, katalase, nitrat redutase yang diuji kecuali gelatinase dan lipase. Kemungkinan sebagian besar basil tidak dapat menggunakan gelatin dan minyak sebagai sumber makanan mereka. Pemanfaatan dari enzim yang dihasilkan bakteri termofilik ini yaitu dapat bertanggung jawab atas toleransi aluminium. Anosibacillus falciparum banyak digunakan dalam bidang pertanian untuk menghasilkan kompleks silanase multienzim termostabil dalam fraksi hemiselulosa tanaman terestrial untuk meningkatkan hasil produksi gula dari silan old spelt. Enzim dari Geobacillus steatothermophilus yang digunakan sterilisasi karena dapat bertahan hidup setelah proses autoklav. Dan juga enzim dari bakteri termofilik ini dapat dimanfaatkan untuk degradasi polutan. Aplikasi bakteri termofil penghasil amilase pada pemandian air panas Bukit Gadang, Sumatera Barat, Indonesia. Amilase merupakan enzim ekstraseluler yang terdiri dari glukoamilase yang dapat menghidrolisis pati atau oligosakarida secara acak menjadi unit glukosa, termasuk dextrin dan polimer kecil. Amilase diproduksi oleh bakteri termofilik dapat stabil pada suhu tinggi, sehingga sangat berguna pada aplikasi industri, khususnya industri pati. Dari 13 isolat, hanya 7 yang mampu menghasilkan amilase yang ditandai dengan munculnya zona bening di sekitar koloni bakteri. Zona bening ini menunjukkan bahwa pati telah terhidrolisis oleh amilase yang dihasilkan oleh bakteri.
Bacillus sp dengan kode LBKUR-CC190 yang diisolasi pada suhu 50 derajat Celcius menghasilkan zona bening terbesar dibandingkan dengan dua genus lainnya yaitu Thermus sp dan Pseudomonas sp. Berikut ini merupakan tabel hasil identifikasi. Isolat bakteri yang memiliki aktivitas amilase terbesar diidentifikasi melalui teknik molekular DNA sequencing dan blast search. Hasilnya menunjukkan isolat tersebut adalah Bacillus liseniformis. Potensi dari pemanfaatan enzim amilase yang dihasilkan dari bakteri termofil yang pertama pada industri pangan. Peran amilase digunakan untuk menghidrolisis pati menjadi gula sederhana yang penting dalam produksi makanan dan minuman. Selain itu, pada industri fermentasi, dalam fermentasi amilase berfungsi untuk mengubah pati menjadi glukosa, kemudian difermentasi menjadi etanol, sehingga dapat memungkinkan proses fermentasi berlangsung pada suhu tinggi dan meningkatkan laju reaksi, mengurangi resiko kontaminasi mikroba. Yang ketiga yaitu pada industri tekstil. Amilase digunakan dalam proses pemisahan serat dan penghasil pati dari kain. Enzim ini dapat memperbaiki kualitas kain dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya sehingga lebih ramah lingkungan. Yang keempat yaitu industri kertas. Dalam produksi kertas, amilase membantu dalam pengolahan pulp dengan pemecah pati yang digunakan sebagai bahan pengikat. Yang kelima yaitu industri deterjen. Amilase ditambahkan ke dalam formulasi deterjen untuk membantu menghilangkan noda berbasis pati pada pakaian sehingga dapat memungkinkan bekerja lebih efektif tanpa merusak kain. Dan yang terakhir yaitu industri farmasi dapat meningkatkan bioavailabilitas obat dengan memecah kompleks karbohidrat menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Yaitu enzim yang dihasilkan dari bakteri Thermus aquaticus memiliki termostabilitas tinggi, contohnya digunakan pada reaksi PCR yaitu TAX DNA polimerase yang berasal dari bakteri ini dapat beroperasi secara optimal pada suhu 75 derajat sampai 80 derajat Celcius. Enzim ini dapat mempertahankan aktivitas enzimatis pada suhu tinggi, tidak hanya mencegah denaturasi protein, tetapi juga dapat meningkatkan reaksi kimia dengan mempercepat laju reaksi. Enzim termofilik ini lebih tahan terhadap denaturasi oleh perahu organik, pH ekstrim, dan konsentrasi garam yang tinggi, sehingga lebih fleksibel untuk digunakan dalam kondisi reaksi yang keras. Beberapa enzim termofilik, terutama dalam kelompok DNA polimerase, memiliki aktivitas proofreading eksonuklease 3, 5 yang memungkinkan pengoreksian kesalahan selama sintesis DNA. Ini meningkatkan akurasi amplifikasi DNA dalam aplikasi seperti amplifikasi PCR. Enzim termofilik sudah banyak digunakan pada bidang bioengineering, salah satunya yaitu amplifikasi DNA seperti PCR, di mana enzim termofilik seperti TAX DNA polimerase memungkinkan amplifikasi berulang dari segmen DNA melalui siklus suhu tinggi tanpa harus menambah enzim baru setelah setiap siklus. Enzim termofilik ini juga menjadi dasar bagi pengembangan asam nukleat seno yaitu XNA, yaitu analog DNA atau RNA yang mengandung blok bangunan non-alami. XNA ini telah berkembang pesat sebagai pembawa informasi genetik yang baru untuk produksi obat, material baru, dan katalis. Enzim termofilik yang telah direkayasa memungkinkan sintesis, transkripsi balik, dan amplifikasi XNA yang dapat beradaptasi untuk menciptakan sistem biologis baru yang tidak dapat berinteraksi dengan sistem secara alami. Selain itu, protein enzimatik dari sumber termofilik dapat direkayasa untuk memproses substrat yang tidak alami seperti XNA. Contohnya yaitu enzim TGOT yang merupakan turunan dari Thermococcus gorganarius. Telah direkayasa untuk memproses XNA secara efisien, dan mutan enzim ini digunakan dalam xenobiologi untuk menciptakan sistem genetik yang terisolasi dari kehidupan alami. Keuntungan dari enzim yang dihasilkan bakteri termofilik ini yaitu pada suhu tinggi mengurangi resiko kontaminasi mikroba pada skala industri dalam waktu yang lama. Dan enzim ini memungkinkan pengembangan teknologi baru yang tidak dapat ditukar dengan proses biologis alami, sehingga memberikan tingkat keamanan dan isolasi yang lebih tinggi dalam aplikasi medis dan industri yang sensitif.
Yang selanjutnya yaitu enzim termofilik, berasal dari ventilasi hidrotermal pulau vulkanik Ischia. Enzim-enzim ini termasuk ke dalam kelompok karboksilase yang dapat menggabungkan molekul CO2 ke dalam substrat organik. Didapatkan 3 kode isolat yaitu IS10, IS11, dan IS12. Memiliki aktivitas optimal pada suhu tinggi berkisar 70 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius dengan ketahanan yang kuat terhadap suhu ekstrim, menjadikannya enzim-enzim ini sangat stabil. Beberapa bakteri yang ditemukan dari komunitas tersebut yaitu terutama kultur pengayaan pada suhu tinggi, ada kelompok Thermus dan Geobacillus. Isolat IS10 dan IS12 memiliki homologi dengan alfa atau beta hidrolase dari bakteri yang tidak teridentifikasi secara kultur, sedangkan IS11 memiliki kemiripan dengan protein beta laktamase dari bakteri Dehalococcoidea yang juga merupakan bagian dari Chlorophlesota. Beberapa karakteristik utama enzim ini antara lain yaitu IS11 memiliki ketahanan paling tinggi dengan aktivitas tetap sekitar 90% setelah inkubasi selama 20 menit pada suhu 80 derajat Celcius. Sementara IS10 dan IS12 juga stabil pada suhu tinggi meskipun menurun setelah suhu 80 derajat Celcius. Substrat promiskuitas IS10 dan IS12 menunjukkan promiskuitas substrat yang tinggi, artinya mereka dapat menghidrolisis banyak substrat ester termasuk poliester sintetik seperti polilaktida PLA, polietilen tereflatat PET, dan juga mikotoksin T2. Mekanisme katalitik dari IS10 dan IS12 memiliki domain alfa atau beta hidrolase klasik dengan triad katalik serin, histidin, dan aspartat yang berperan dalam mekanisme katalisis hidrolitik. Selanjutnya yaitu IS11 memiliki domain beta laktamase dan lipokalin yang unik yang berperan dalam pengikatan substrat dan aktivitas katalitik menggunakan residu katalitik serin, lisin, dan treonin. Yang selanjutnya yaitu semua enzim ini aktif pada suhu 70-80 derajat Celcius, membuatnya cocok pada beberapa aplikasi industri dalam kondisi suhu yang tinggi. Contoh pemanfaatannya yaitu bioremediasi. Enzim-enzim ini dapat digunakan dalam degradasi plastik sintesis seperti PLA dan PET. IS10 dan IS12 secara khusus aktif terhadap polyester dan berpotensi untuk digunakan dalam daur ulang plastik secara biokatalitik. Yang kedua yaitu detoksifikasi mitotoksin. IS10 dan IS12 juga menunjukkan aktivitas dalam mendegradasi mitotoksin T2 menjadi produk yang kurang beracun yang berpotensi dimanfaatkan dalam industri pangan dan pakan untuk mengurangi kontaminasi mitotoksin. Yang selanjutnya yaitu industri dalam bidang farmasi dan tekstil. Aktivitas esterases yang termostabil membuat enzim ini sangat berguna dalam industri farmasi dan tekstil di mana proses sering melibatkan suhu tinggi dan bahan kimia yang sangat keras. Merupakan enzim lipase diisolasi dari erupsi Gunung Merapi. Lipase merupakan enzim yang dapat mengkatalisis proses hidrolisis ikatan karboksil ester dalam lipid pada daerah antar muka minyak dan air yang terdiri dari rangkaian asam amino serta mempunyai komposisi dan pengaturan rantai struktur kesatuan yang tetap. Lipase mampu menghidrolisis semak susu menjadi lemak bebas yang diproduksi sehingga menghasilkan flavor keju yang khas. Karakteristik dari enzim termofilik pada lipase ini yaitu enzim termofilik seperti lipase dari bakteri termofilik memiliki kemampuan untuk tetap aktif pada suhu tinggi 50-80 derajat Celcius. Enzim ini dihasilkan oleh mikroorganisme yang hidup di lingkungan ekstrim seperti sumber air panas dan daerah vulkanik. Enzim termostabil ini juga menunjukkan aktivitas optimal pada pH tertentu, tergantung pada jenis isolat bakteri yang memproduksinya. Sebagai contohnya, lipase dari isolat 361 bekerja optimal pada suhu 50 derajat Celcius dan pH 7. Sementara lipase dari isolat 213 optimal pada suhu 70 derajat Celcius dengan pH 6. Enzim termofilik memiliki struktur protein yang lebih stabil dibandingkan dengan enzim mesofilik. Struktur ini diperkuat oleh pengikatan ikatan hidrogen dan
salt bridge, serta perbedaan dalam komposisi asam amino. Enzim termofilik biasanya memiliki lebih sedikit sistein dan serin, serta lebih banyak arginin dan tirosin. Selain itu, mereka memiliki protein khusus seperti caperonin yang membantu mempertahankan struktur tiga dimensi enzim saat terpapar suhu ekstrim. Pemanfaatan dari enzim amilase termofilik ini pada industri pangan dapat digunakan untuk hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol yang penting dalam produksi olahan seperti keju dan mentega. Lanjutnya yaitu industri deterjen digunakan untuk membantu degradasi lemak pada suhu tinggi meningkatkan efisiensi deterjen. Yang selanjutnya yaitu industri farmasi dan bioteknologi. Lipase dapat digunakan dalam sintesis bahan kimia spesifik seperti obat-obatan dan biopolimer. Lanjutnya digunakan dalam proses pembersihan lemak dari bahan tekstil dan kulit. Lipase termofilik bekerja melalui reaksi hidrolisis terhadap trigliserida menjadi asam lemak bebas. Pada kondisi minim air, lipase juga dapat menjalankan reaksi seperti esterifikasi dan alkoholisis yang penting dalam proses produksi ester dan alkohol. Mekanisme ini membuat enzim termofilik ideal untuk digunakan dalam lingkungan industri yang keras dan dalam kondisi suhu tinggi tanpa kehilangan aktivitasnya. Perkenalkan, saya Dayang Wahyu Nurasinda yang akan menjelaskan pembahasan selanjutnya terkait bakteri siklofilik. Bakteri siklofilik sendiri merupakan bakteri yang resisten atau tumbuh dengan baik pada lingkungan yang bersuhu 0 derajat Celcius yaitu suhu minimumnya, 15 derajat Celcius yaitu suhu optimumnya, dan 20 derajat Celcius yaitu suhu maksimumnya. Untuk habitat dari bakteri ini sendiri biasanya terdapat pada es gletser, lingkungan kutub, gletser pegunungan Andes, tanah Himalaya, tanah pegunungan Alpen, dan permafrost. Untuk contohnya sendiri terdapat bakteri Bacillus, Pseudomonas, Flavobacterium, Micrococcus, Licinibacillus, Paenibacillus, Cyanobacca, dan Virgibacillus, dan masih banyak lagi seperti yang tertera pada PPT. Selanjutnya ada enzim siklofilik yang merupakan sekresi enzim litik yang sangat aktif terhadap suhu dingin, optimum pada suhu 4 derajat Celcius. Enzim litik sendiri merupakan enzim yang diproduksi oleh virus bakteri. Untuk bakteri siklofil dapat mengeluarkan enzim yang sangat aktif pada suhu rendah, enzim yang aktif terhadap dingin dan labil terhadap panas, sehingga mempertahankan pergerakan yang tepat dari situs aktif bahkan pada suhu di mana gerakan molekuler kelompok mesofilik dan termofilik sangat terbatas. Untuk contohnya sendiri ada amilase, beta-glukosidase, pektinase, protease, selulase, silanase, beta-galaktosidase, lakase, kitinase, dan lipase. Selanjutnya terdapat peranan bakteri siklofil pada industri beserta enzim yang bekerja. Untuk pertama ada bakteri Lactobacillus casei menghasilkan enzim amilase yang mengubah pati menjadi gula dan berperan pada industri seperti pembuatan susu, bir, yogurt, fermentasi buah, dan sayur. Untuk enzim yang dihasilkan kedua yaitu ada beta-glukosidase, yaitu berperan dalam hidrolisis glikosida seperti pembuatan susu bebas laktosa. Dan ada juga pada pembuatan minyak zaitun dengan meningkatkan bioavailabilitasnya. Untuk enzim yang dihasilkan selanjutnya ada selulase, yaitu berperan dalam industri kertas untuk memperhalus pulp dan produksi bioetanol. Untuk yang kedua ada bakteri Licinibacillus. Enzim yang dihasilkan yaitu berupa lipase yang akan berperan dalam menghidrolisis trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak, yang kemudian digunakan untuk sintesis esterifikasi dan transesterifikasi dalam proses pembuatan biodiesel. Untuk yang ketiga ada bakteri Alkaligenes eutropus, yaitu enzim yang berperan berupa sintesis PHB di mana akan mengkatalisis sintesis PHB dari asetil koenzim A yang berperan dalam industri polimer biodegradable. Baik, untuk selanjutnya adalah piezofilik. Piezofilik adalah mikroorganisme yang tumbuh optimal pada tekanan tinggi 10-15 MPa dan termasuk dalam kelas Gamma Proteobacteria dengan genera utama seperti Salmonella, Photobacterium, Colwellia, Moritella, dan Pseudomonas. Contoh spesies piezofilik adalah Moritella. Di dalam Moritella terdapat enzim lipase yang berfungsi memecah lemak, minyak, dan trigliserida yang sangat penting dalam pencernaan lemak,
menjadi asam lemak yang lebih kecil. Di industri makanan, lipase digunakan untuk meningkatkan rasa seperti rasa produk susu dan keju melalui hidrolisis lemak. Dalam industri kosmetik, lipase berfungsi sebagai bahan aktif dan biokatalis untuk sintetis bahan kimia. Selain itu, lipase juga berperan dalam menghidrolisis trigliserida dalam produksi lemak dan minyak, membantu menghilangkan lemak dari kulit dan bulu. Selanjutnya adalah bakteri Scleromonas. Dalam Scleromonas terdapat enzim superoksida dismutase atau SOD yang bertindak sebagai enzim antioksidan yang membersihkan radikal oksigen melalui siklus oksidasi atau reduksi pada laju reaksi yang sangat tinggi melalui ion logam transisi yang ada di situs aktif. Enzim ini berfungsi dalam pengobatan berbagai kondisi medis termasuk diabetes dan kanker. SOD juga digunakan dalam produk pangan fungsional seperti mayones dan permen susu. Selanjutnya adalah bakteri Salmonella. Di dalam Salmonella terdapat enzim protease alkaliserin yang banyak digunakan sebagai agen pembersih dalam industri deterjen dan dapat tahan terhadap perubahan suhu serta pH. Dalam industri kulit, protease ini berperan penting dalam perawatan kulit mentah selama penyamakan, membantu menghilangkan darah, kotoran, dan lemak. Proses ini juga mengubah struktur kulit dengan melarutkan albumin dan globulin serta membuka protein berserat. Selain itu, protease ini digunakan untuk produksi hidrolisat protein bernilai gizi tinggi dan ditambahkan ke dalam makanan dan pakan untuk meningkatkan nilai gizi. Di dalam bidang medis, protease ini digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan dan alergi makanan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bakteri yang tahan akan salinitas rendah. Yang pertama ada Aeromonas hydrophilia, yang kedua ada Bacillus sp, yang ketiga ada Pseudomonas sp. Ada beberapa enzim yang bekerja pada bakteri Aeromonas hydrophilia. Yang pertama ada protease, yang dimana enzim ini mendegradasi protein termasuk albumin dan kasein. Yang kedua ada lipase, yang ketiga ada fosfofilase, yang ketiga ada hemolisin, dan yang keempat ada gelatinase dan kaseinase. Adapun pemanfaatan Aeromonas hydrophilia dalam industri, khususnya dalam aquaculture, dapat dilihat dari kemampuannya untuk meningkatkan sistem imun non-spesifik pada spesies yang dibudidayakan, yang dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan dan ketahanan terhadap penyakit. Selain itu, bakteri ini juga dapat digunakan dalam penelitian untuk menemukan agen antibakteri baru dari sumber alami untuk mengatasi penyakit dan mengurangi tingkat kematian ikan dalam budidaya berkelanjutan. Selanjutnya adalah bakteri Bacillus sp. Dalam bakteri ini ada beberapa enzim yang bekerja. Yang pertama ada amilase yang berfungsi untuk menghidrolisis karbohidrat kompleks menjadi gula. Selanjutnya ada silanase, esterase, pektinase, dan yang terakhir ada likenase. Bacillus sp memiliki potensi praktis yang besar dalam industri, terutama sebagai sumber enzim yang terjangkau dan aman. Mereka digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk produksi tekstil, kulit, makanan, dan deterjen. Enzim proteolitik dalam Bacillus sp menunjukkan sifat unik seperti stabilitas dalam rentang suhu dan pH yang luas, serta biodegradabilitas yang tinggi, yang menjadikan sangat berharga dalam industri biomedis dan pertanian. Bakteri selanjutnya ada Pseudomonas sp. Pseudomonas sp ini menghasilkan beberapa enzim yang berfungsi. Salah satunya adalah sitinase. Enzim ini berperan dalam mencakitin menjadi monomer N-asetalglukosamina. Pseudomonas pada aplikasi modern dan juga di sektor industri dimanfaatkan sebagai biodegradasi of waste. Lalu ada agriculture, pulp and paper industry, dan mining. Selain itu, mereka juga bisa menjadikan commercial products seperti household products such as grain cleaners, terus degreasers, septic tank additive, general cleaning products, dan other control products.
Selanjutnya adalah pH tinggi atau basah. Adapun bakteri yang masuk ke dalam pH tinggi atau basah yaitu bakteri alkalofilik yang biasanya juga dikenal sebagai alkalofil. Nah, alkalofilik ini sendiri merupakan mikroorganisme yang tumbuh dan berkembang dengan optimal dalam lingkungan yang memiliki pH tinggi atau lingkungan yang memiliki pH tinggi atau basah. Umumnya hidup di lingkungan dengan pH lebih dari 9 dan ada beberapa di antaranya juga bertahan pada pH yang ekstrim hingga pH 11 atau lebih. Nah, adapun contoh bakteri pH tinggi sendiri yaitu Bacillus alkalopilus, Natronobacterium, Halomonas compisali. Nah, lingkungan alami yang bersifat basah biasanya pada danau soda yang mengandung natrium karbonat tinggi, kemudian tanah alkali yang mengandung mineral basah dan biasanya juga dapat dijumpai pada industri yang mengandung bahan kimia, contohnya pada industri pabrik deterjen. Selanjutnya, enzim di pH basah, yaitu ada alkali protease, alkali lipase, dan alkali amilase. Alkali protease yaitu berperan untuk memecah protein menjadi peptida atau asam amino dalam lingkungan basah. Dalam pengolahan pangan ikan biasanya digunakan untuk mempercepat protein yang bisa digunakan dalam proses fermentasi ikan. Kemudian pada alkali lipase bekerja pada kondisi basah untuk memecah lemak menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Biasanya dalam industri pengolahan ikan, enzim ini dapat digunakan untuk membantu menghilangkan lemak dari produk ikan dan mengurangi kandungan lemak pada filet ikan. Nah, yang terakhir yaitu alkali amilase, di mana peran dalam pangan ikan digunakan untuk memecah karbonat atau karbohidrat atau pati dalam kondisi basah. Nah, biasanya juga dapat digunakan dalam pengolahan produk berbasis ikan yang mengandung pati. Adapun keunggulan dan kekurangan enzim di pH basah yaitu yang pertama keunggulan di mana sebagai stabilitas dan aktivitas optimal di mana enzim ini efektif pada pH tinggi di atas 9. Kemudian dapat memecah protein dan lemak dalam air basah serta tahan kondisi ekstrim di mana stabil pada suhu tinggi, kadar garam tinggi dan bahan kimia keras serta efisiensi pemecahan lemak dan protein. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, kerusakan substrat yang berlebihan di mana dapat menyebabkan degradasi berlebihan dan merusak tekstur makanan. Sensitivitas pH di mana tidak stabil jika pH turun dan asam atau netral. Kemudian risiko oksidasi dan keterbatasan penggunaan di mana tidak cocok untuk lingkungan pH netral atau asam. Menurut jurnal Toyib pada tahun 2017. Perkenalkan, saya Vida Sofia Wildan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mikroorganisme asidofilik dan enzim yang dihasilkan dari mikroorganisme tersebut. Mikroorganisme asidofilik sendiri merupakan mikroba yang dapat bertahan dan berkembang biak pada pH yang rendah atau pH asam, yaitu sekitar di bawah pH 3. Asidofilik ini memiliki mekanisme khusus untuk mengatasi stres asam, seperti menjaga keseimbangan pH intraseluler dan memodifikasi komposisi membran sel untuk mengurangi permeabilitas proton. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh dari mikroorganisme asidofilik. Yang pertama ada Acerobacter aceti. Acerobacter aceti merupakan kelompok bakteri gram negatif dan merupakan bagian dari famili Acerobacteriaceae. Acerobacter aceti ini bertahan dan berkembang biak pada pH antara 2 hingga 6 dengan pH optimal 4,5. Bakteri Acerobacter aceti ini juga berbentuk batang atau basil dengan ukuran sekitar 0,6 hingga 0,8 mikrometer. Acerobacter aceti ini juga bersifat motil, yaitu dapat bergerak menggunakan flagela atau rambut halus seperti cambuk dan biasanya berada di ujung sel. Selanjutnya yaitu ada Sulfolobus acidocaldarius. Sulfolobus acidocaldarius ini merupakan jenis archaea yang dikenal sebagai termoasidofilik. Selain bersifat asidofilik, mikroorganisme ini juga bersifat termofilik. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asidofiliknya saja. Sulfolobus acidocaldarius ini hidup di lingkungan yang sangat asam dengan pH relatif rendah, seringkali berkisar antara 2 hingga 3. Mikroorganisme ini juga memiliki enzim yang unik seperti reverse kirase dan topoisomerase tipe 2 atau topo 6 yang memberikan kemampuan adaptasi metabolisme yang luas.
Mikroorganisme ini biasanya ditemukan di habitat vulkanik seperti kawah gunung berapi, geyser, dan air panas. Selanjutnya yaitu ada Acidithiobacillus peroxidan. Acidithiobacillus peroxidan ini kelompok bakteri gram negatif dan ditemukan terutama di lingkungan tambang dan tanah yang mengandung logam berat, seperti daerah yang terkena proses pelindihan atau biolasing dari tambang. Mikroorganisme ini memperoleh energi dengan mengoksidasi ion Fe2+ atau besi ferus menjadi Fe3+ atau besi ferik serta senyawa sulfur menjadi asam sulfat atau H2SO4. Mikroorganisme ini juga tumbuh optimal pada pH 2, tapi dapat bertahan pada pH 1 atau lebih rendah dari pH 1. Acidithiobacillus peroxidan ini digunakan dalam bioremediasi untuk mengolah limbah logam berat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang enzim yang dihasilkan dari mikroorganisme asidofilik yang telah saya jelaskan tadi. Nah, enzim asidofilik ini sama artinya dengan mikroorganisme asidofilik, yaitu enzim yang stabil dan aktif pada kondisi pH rendah atau pH asam, biasanya di bawah pH 5. Acerobacter aceti ini menghasilkan enzim asetat dehidrogenase yang berperan dalam proses fermentasi untuk menghasilkan cuka. Untuk Sulfolobus acidocaldarius ini menghasilkan enzim protease yang berperan dalam industri makanan, pembersih, tekstil, dan kulit, limbah, farmasi, serta kosmetik. Untuk Acidithiobacillus peroxidan menghasilkan enzim peroksidase yang berperan dalam bioremediasi untuk mengatasi pencemaran logam berat di lingkungan perairan. Asam asetat dehidrogenase berperan dalam proses pembuatan cuka atau fermentasi, yaitu berperan sentral dalam mengubah etanol menjadi asam asetat yang merupakan langkah dasar dalam pembuatan cuka. Asam asetat yang dihasilkan akan berkumpul dan menyebabkan tingkat keasaman meningkat, membuat larutan semakin asam sehingga menciptakan cuka. Kemudian bakteri Acetobacter aceti ini yang menghasilkan enzim asetat dehidrogenase tumbuh dan bereproduksi dalam suasana yang relatif stabil. Bakteri Acetobacter aceti ini mentolerir kadar asam yang cukup tinggi, memungkinkan bakteri ini untuk beraktivitas meskipun pH-nya mulai naik. Selanjutnya, Sulfolobus acidocaldarius ini menghasilkan enzim protease yang berfungsi untuk memecah protein menjadi peptida dan asam amino. Enzim ini dapat dikategorikan sebagai endopeptidase dan eksopeptidase, tergantung pada cara kerja dalam memecah ikatan peptidanya. Dalam industri makanan, protease ini dimanfaatkan sebagai proses fermentasi, di mana untuk meningkatkan rasa dan tekstur produk makanan, seperti dalam pembuatan keju dan daging olahan. Enzim protease ini membantu dalam pemecahan protein yang meningkatkan ketersediaan asam amino dan meningkatkan cita rasa. Selanjutnya, yaitu dalam pembuatan protein hidrolisat. Protease dari Sulfolobus acidocaldarius ini dapat digunakan untuk memproduksi protein hidrolisat yang memiliki aplikasi sebagai suplemen, nutrisi, atau bahan baku dalam makanan bayi. Dalam industri pembersih, protease ini digunakan sebagai bahan tambahan dalam deterjen untuk membantu menghilangkan